tahun lalu, Ramadan tahun lalu, di Syawal tahun lalu, ya, kita mengharapkan kepada Allah agar kita dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun-tahun ke depan. Dan ini adalah bukti bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ada dua doa paling tidak yang selalu kita panjatkan menjelang dan setelah bulan Ramadan, yaitu kita diberikan kesempatan menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, dan kalau bisa Ramadan kita tahun ini lebih baik dibanding dengan Ramadan kita di tahun-tahun sebelumnya. Ibadah kita lebih baik, kualitasnya lebih baik, kuantitasnya lebih baik, ya. Dan juga kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih besar kepada kita di tahun-tahun ini. Doa yang kedua, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di tahun-tahun yang akan datang, Ramadan tahun yang akan datang, kita masih dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang. Sedemikian mulianya bulan Ramadan, semua umat Islam berharap, berdoa agar tidak tertinggal dengan hikmah, dengan barokah bulan-bulan Ramadan yang selalu kita nikmati dengan baik. Namun juga ini menjadi evaluasi buat kita semuanya, karena bisa jadi Ramadan-Ramadan yang kita lewati tidak meninggalkan athar, tidak meninggalkan bekas bagi kita. Kita melewati Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya tidak ada bedanya. Nah, ini evaluasi untuk kita semuanya. Apakah Ramadan tahun lalu sudah memberikan perubahan yang signifikan kepada kita atau belum? Atau jangan-jangan setiap Ramadan kita lalui semuanya biasa-biasa saja, ya. Apalagi sekarang sudah banyak viral, ya. Ada pantun apa itu? Ubur-ubur ikan lele. Nah, ini. Ubur-ubur ikan lele. Silahkan diteruskan dewe gitu. Nah, ini banyak sekali gangguan-gangguan yang bisa jadi menjadikan kita tidak khusyuk dalam ibadah kita, dalam mengisi Ramadan kita, yang mengakibatkan tidak ada bekas-bekasnya Ramadan kita dari tahun ke tahun. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, keikhlasan kita, kesungguhan kita, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang betul-betul permintaan kepada Allah, tidak hanya sekedar ucapan yang dilontarkan, sesuatu yang keluar dari mulut saja, atau hanya sekedar hafalan saja, tapi ini adalah sebuah permintaan yang betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan kita tahun ini bisa lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dan Ramadan tahun-tahun ke depan kita bisa mendapatkan kenikmatan menikmati, ya, Ramadan berikutnya. Jamaah rahimakumullah. Ini saya diberikan waktu sekitar berapa ya? 130 menit ya. Oh, 30 menit. Ya, sampai syuruk ya. Ya, luar biasa. Ada satu kisah menarik Bapak Ibu sekalian yang mana tadi ya? Nah, oke. Yang digambarkan dalam beberapa riwayat kisah, ya, dalam kitab sejarah Islam, ya, diantaranya adalah Tabaqat Al-Kubra, ya, Ibnu Sa'ad, kemudian Imam Mawardi dalam Adab Ad-Dunya Wad-Din, dan juga Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kisah ini menggambarkan sebuah momentum, ya, yang mudah-mudahan menjadi hikmah untuk kita semuanya, yaitu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an saat itu diberikan amanah sebagai seorang khalifah. Ya. Nah, ceritanya di sini adalah satu saat ini Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang betul-betul ingin mengetahui kondisi masyarakatnya, kondisi umatnya. Tidak hanya mendapatkan laporan
dari bawahannya. Kadang-kadang seorang atasan, pimpinan itu hanya puas mendapatkan informasi dari timnya, dari bawahannya. Nah, ini Umar bin Khattab sudah sejak dulu gitu ya. Seorang pemimpin memberikan contoh blusukan, kira-kira begitu ya. Ya, Umar bin Khattab selalu melakukan sidak ya kepada siapa? Kepada masyarakatnya, ingin mengetahui kondisi masyarakat ya, umatnya pada saat itu ya, secara sebenar-benarnya kira-kira seperti apa sih ya kondisi umatnya pada saat itu. Ya, Umar bin Khattab ini selalu melakukan sidak atau ronda malam hari ya. Kira-kira mutar sekitar layur gitu ya di sini gitu ya. Nah, untuk mengetahui masyarakatnya kondisinya seperti apa. Nah, satu saat satu malam beliau melewati sebuah rumah. Nah, di dalam rumah itu terdengar ya, suara seperti sedang bertengkar. Seorang ibu dan anak perempuannya ya, ini sedang berdiskusi ya. Kira-kira tensinya agak naik gitu ya. Apa yang didiskusikan? Ya, Umar bin Khattab ini mendengar bahwa seorang ibu ini menyuruh ya putrinya itu untuk mencampur air ke dalam air susu ya, untuk dijual ya. Nah, kira-kira kalau sekarang ini kan apa? Pertamax rasa Pertalite gitu ya. Ya. Nah, atau apa? Pertalite tanpa antri, kira-kira begitu ya. Namanya Pertamax. Ya, yang katanya kerugiannya berapa triliun itu? Nah, kuadratriliun. Nah, enggak tahu itu nolnya berapa gitu ya. Nah, kira-kira kalau lihat uang setumpuk sejumlah itu kira-kira seberapa banyak begitu ya, berapa kubik gitu ya. Nah, ini ternyata juga perilaku seperti itu sudah ada sejak dulu. Oplosan ya, Pertalite Pertamax gitu. Ya, kalau dulu ini dikisahkan di masa Umar bin Khattab ya, seorang ibu menyuruh anak perempuannya untuk mencampur ya dalam susu itu air agar lebih banyak. Ketika dijual akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Nah, kemudian apa respon dari seorang putrinya ini? Dia menolak ya. Nah, apa dialognya di sini? Mana nih ya? Nah, ini. Ketika seorang anak perempuan ini disuruh oleh ibunya. Nah, dia kemudian si anak perempuan ini ya kemudian menjawab ya kepada ibunya ini ya, wahai ibu ya, bukankah Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah melarang kita mencampur susu dengan air ya. Nah, ini Umar dari luar dengar gitu ya, si anak perempuannya ini tidak mau melakukan perintah dari ibunya dengan alasan ini dilarang oleh Umar bin Khattab ya. Ya mungkin juga kalau sekarang Umar bin Khattab ya pasti melarang ya oplosan Pertamax dan Pertalite gitu ya. Nah, kemudian ibunya menyampaikan ya, tetap menginginkan anaknya untuk mencampur. Umar tidak melihat kita ya, dia tidak akan tahu ya kalau kita itu ya santai wae gitu ya, campur gitu. Nggak ada yang lihat, orang di dalam rumah kok ya, orang di dalam rumah semuanya tertutup rapat gitu ya, orang luar nggak ada, dan ini malam-malam ya. Jadi kadang-kadang perilaku seperti ini memang mencari situasi suasana yang ya, kalau orang berbuat curang kan pengennya dalam kondisi yang aman, tidak ada orang yang mengetahui ya. Nggak mungkin kemudian ada yang kemudian melakukan oplosan gitu ya, mengundang masyarakat sekitar, tak oplos gini, tak oplos nih, lihat ya, tak oplos ini ya, susu dengan airnya. Enggak, diam-diam ya, diam-diam. Dan sekali lagi si anak perempuan ini ya, ini tetap ya tidak mau gitu ya. Nah, anak perempuan ini kemudian menjawab lagi, jika Umar tidak melihat kita, bukankah Allah melihat kita? Ya, kira-kira apa Bapak Ibu yang bisa kita bayangkan? Ini saya membaca ini kok sambil merinding gitu. Ya. Artinya ini sebuah
kondisi si anak perempuan ini memiliki keimanan yang luar biasa. Ya. Tidak ada orang, tapi keyakinan bahwa seluruh perbuatannya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat ya oleh malaikat. Ya, tapi mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela begitu ya, korupsi dan seterusnya, kira-kira ingat nggak hal-hal seperti itu? Ayo korupsi, dilihat Allah loh ini korupsinya, gitu ya. Ayo maksiat yuk, dilihat Allah loh maksiat kita, gitu ya. Ada nggak yang kira-kira seperti itu? Ya, pasti akan melupakan bahwa Allah itu selalu memantau kita, melihat kita, tidak akan luput setiap gerak-gerik kita itu dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kondisi seperti inilah yang bisa menjaga diri kita, ya, agar selalu berada dalam sebuah ya, keyakinan yang kuat, ya, ketakwaan yang kuat, ya, menjaga diri dari seluruh kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, sekaligus menjaga diri untuk meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi sebaliknya, orang-orang yang bermaksiat itu tidak akan ingat bahwa dia itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zina yuk. Ini mumpung Allah melihat kita. Ada enggak? Pacaran, mojok gitu ya. Ya Allah, kami lagi pacaran ya Allah gitu. Kami sedang maksiat ya Allah. Ada enggak kayak gitu? Enggak ada. Ya Allah enggak tahu ditempatkan di mana kalau orang-orang sedang maksiat seperti itu. Ya, sepakatan korupsi, ini harganya sekian. Ya 1.000 begitu ya. 1 meter kubik 1.000. Udahlah dinaikkan ya 1.100 ya. Nanti catatannya 1.100, nanti yang 100 kita bagi 2. Kamu 50, saya 50. Oke? Kita disaksikan oleh Allah loh ya. Nah, gitu. Ada enggak? Enggak ada. Ya. Inilah perbedaan mendasar orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa dijaga, selalu merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian tidak hanya ini saja, Bapak Ibu sekalian. Ya, kisah ini memberikan gambaran kepada kita. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Ya, ternyata Umar bin Khattab tidak hanya mendengarkan, ya, tapi memberikan apresiasi yang luar biasa, menghargai keluarga itu, terutama anak perempuan itu. Ya, sehingga kemudian Umar bin Khattab memanggil putranya, ya, namanya Hashim. Ya. Kemudian ditanya kepada putranya itu, kamu sudah siap nikah belum? Nah, di sini yang masih bujang-bujang mana ini? Ya, kamu sudah siap nikah belum? Ya, kalau sudah, kamu saya nikahkan ini dengan seorang perempuan yang beriman. Ya, hanya mendengar seperti itu tuh memberikan gambaran yang luar biasa, ya, sebuah kekuatan iman yang ditunjukkan oleh seorang anak di hadapan keinginan ibunya. Ada di sini misalnya ada seorang anak gitu ya, ibunya minta apa begitu ya. Enggak Bu, Allah melihat kita. Kira-kira begitu ya. Wah, mesti nanti gimana kalau saya ngomong kayak gini kepada ibu, nanti ibu marah dan seterusnya. Nah, ini si anak ini lebih takut kepada Allah dibanding dengan takut marahnya orang tuanya sendiri, bahkan ibunya sendiri. Ya. Nah, kemudian setelah itu ya, putra Umar bin Khattab Al-Hashim ini dinikahkan dengan gadis tersebut yang akhirnya melahirkan keturunan yang luar biasa, ya, diantaranya adalah Umar bin Abdul Aziz. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ya, sebuah keluarga yang mampu mendidik anaknya dengan baik, menjaga keimanan dan ketakwaannya dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akan memberikan efek kepada anaknya, keluarga yang akan dibangunnya, dan juga ya, membangun prinsip-prinsip berkeluarga. Kalau orang sudah takutnya kepada Allah, setiap gerak-geriknya, setiap amal ibadahnya itu pasti apa kata Allah? Apa kata Allah kalau saya tidak melakukan ini? Apa kata Allah kalau saya melakukan ini? Sehingga ketika menikah pun pasti orientasinya adalah membangun keluarga yang tidak hanya sakinah mawaddah warahmah, tapi membangun keluarga yang menjadi uswah kepada sekitarnya, membangun keluarga yang menjadi toladan, ya, bagi lingkungannya. Ya. Bagaimana mendidik anaknya, bagaimana membesarkan anaknya,
bagaimana memotivasi masa depan untuk anak-anaknya. Dulu itu seingat saya, ya orang tua saya itu, ibu saya terutama, kalau memotivasi saya itu, nanti kamu besar, nanti sekolah jadi insinyur ya, nah kira-kira begitu. Nah kemudian adik saya itu dimotivasi juga, kamu nanti kalau udah besar, nanti jadi ulama ya, jadi kiai ya, kayak Mbah Kakung, kira-kira begitu. Ya. Jadi motivasinya seperti itu, dan ini melekat ya kepada anak-anaknya. Ya, cuma masalahnya ketika saya kuliah saya nggak jadi insinyur karena saya begitu kuliah S1 teknik sipil ya, lulusannya sudah tidak insinyur lagi tapi ST gitu ya, sarjana teknik gitu ya. Jadi sudah tidak insinyur lagi ya. Nah ini ya bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak kita, keturunan kita, mendidik anak-anak kita, keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Dan Ramadan adalah salah satu sarana untuk kita semuanya ya, yang sangat kondusif ya untuk kita memperbaiki diri, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mendekatkan anak-anak kita kepada Islam, kepada Al-Qur'an. Bapak Ibu ada yang punya putra-putri kira-kira sudah biasa diajak dialog, bisa diajak melakukan sesuatu bersama-sama begitu ya, ya mungkin umur-umur berapa ya? Playgroup mungkin ya sudah bisa diajak bareng-bareng. Misal, ini Ramadan tahun ini apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng? Ayo tadarus bareng-bareng. Ada nggak kira-kira program keluarga Bapak Ibu ya tadarus bareng-bareng? Bapak, Ibu, dan anak-anak. Karena bisa jadi sendiri-sendiri. Ya Bapak Ibu itu khusyuk sendiri, membaca Al-Quran sendiri, punya target sendiri. Ya, tidak pernah melihat anaknya punya target atau tidak. Membaca Al-Quran dengan rutin gitu ya, setiap hari katakanlah sekian halaman, sekian juz misalnya per hari atau tidak. Nah ini jangan sampai kita egois, kita bikin masuk surga sendiri sementara kita membiarkan anak-anaknya ya. Sementara tidak ada, saya yakin, di antara kita sebagai orang tua yang menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang tidak soleh, anak-anak yang tidak pandai untuk mendoakan kedua orang tuanya. Saya ini salah satu pekerjaan saya adalah muter ring road. Muter ring road gitu ya. Kalau ada acara di kampus-kampus, wisuda dan seterusnya gitu ya, saya diminta datang, kampus swasta begitu. Nah, kemudian diminta memberikan sambutan dan kemudian mengingatkan ya kepada para wisudawan. Yang menjadi hal yang utama yang sering saya sampaikan gitu ya, itu adalah para wisudawan itu ada ketika wisuda kan kondisinya senang sekali ya, bangga sekali begitu. Oh, alhamdulillah saya lulus. Ya setelah skripsi jungkir balik kira-kira begitu. Ya alhamdulillah lulus. Jadi seolah-olah keberhasilannya itu hanya karena usaha dirinya sendiri. Ya. Nah, saya ingatkan ya, bisa jadi Anda lulus ya karena usaha belajar Anda sendiri, usaha yang luar biasa. Anda juga berdoa, tapi jangan lupa ya, lihat kanan kiri saudara ya, ada orang tua, biasanya kan kalau wisuda ada orang tua hadir ya, bapak ibu begitu ya, lihatlah mereka. Bisa jadi mereka itu lebih keras bekerjanya, lebih banyak berdoanya untuk Anda sukses belajar, kuliah sampai lulus. Artinya peran orang tua itu luar biasa ya. Tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya cukup lulus selesai, tapi anak-anak kita harapkan ya, apalagi kalau kita sudah meninggal gitu ya, kita hanya berharap agar anak-anak kita bisa mendoakan kita, itu saja. Apapun gelar mereka, apapun pekerjaan mereka, kita menginginkan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang pandai ya untuk mendoakan orang tuanya. Untuk apa kita punya anak-anak yang hebat, gelarnya berjejer-jejer, depan belakang, mungkin ada tengahnya begitu ya, tapi nggak pernah mendoakan orang tuanya, bahkan menghardik orang tuanya. Betapa kita sebagai orang tua itu gimana rasanya kalau dihardik orang tuanya, anaknya ya. Jadi anak kita itu misalnya ngomong gitu ya, atau menjawab ya, atau merespon permintaan kita dengan nada yang tinggi, itu kita saja sudah rasanya gimana, sedih ya. Apalagi kalau memarahi kita, ngata-ngatain kita begitu ya, naudzubillah. Nah, ini adalah efek dari apa yang kita ikhtiarkan. Kalau kita mengikhtiarkan ya anak-anak kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, selalu menghargai orang tua, tetangga dan seterusnya, insya Allah mereka akan menjadi anak-anak yang baik ya. Namun ketika kita tidak mengajari mereka,
kita semuanya misalnya apalagi dalam bulan Ramadan tidak pernah mengindahkan mereka, ya, mau tidur HP-nya tetap nyala, ya, harusnya sudah tidur gitu ya, masih ketap-ketip dengan HP-nya, ya, atau jangan-jangan kita juga kayak gitu ya. Ya. Nah, bangun tidur gitu ya, sahur gitu ya, sulit sekali meleknya gitu. Begitu melek yang dicari apa? HP, ya. Nah di sini ada bapak ibu kalau tidur, ya, mau tidur begitu ya, ini ritualnya buka HP, istrinya buka HP, suaminya buka HP begitu. Ada. Nah, ini istrinya yang mana, suaminya yang mana, jangan-jangan HP itulah istrinya. Suami itu ya HP-nya itu, ya, karena yang dicari HP-nya dulu. Ya, jalan-jalan kemana begitu ya, istrinya ketinggalan atau suaminya kemana, wah nggak peduli. Tapi kalau HP-nya tertinggal, wah bisa kehilangan luar biasa. Kalau istri anak yang ketinggalan kadang-kadang udah bisa pulang sendiri. Nah jamaah sekalian, ini mari kita coba manfaatkan sebaik-baiknya, ya, bulan Ramadan kita, ya, untuk bisa meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, nah kalau yang terakhir sudah pada bangun ini, yang terakhir bangun. Nah terakhirnya masih setengah jam. Ya. Ada kisah yang menarik, ya, di dalam Al-Quran, ya. Bapak Ibu pernah mendengar kisahnya Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh. Kira-kira apa yang kita dapatkan dari kisah Nabi Nuh, Bapak Ibu? Kisah apa Nabi Nuh itu? Nah, kapal begitu ya, bahtera begitu ya. Tapi di luar itu ada sebuah pelajaran, hikmah. Ya, Nabi Nuh itu sudah berusaha mengingatkan umatnya, termasuk keluarganya, ya, untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan para sahabatnya. Ya. Nah saat itu ketika Nabi Nuh membuat bahtera itu diejek, dibully kira-kira ya sama masyarakat sekitarnya. Ngapain? Ini bukan di laut, kok membuat kapal? Gitu. Ya, raudan kok nganggo payung kira-kira begitu, ya. Nah, dibully sedemikian rupa. Tapi begitu hujan gitu ya, banjir mulai meluap gitu ya. Ini Nabi Nuh masih mengingatkan, ayo masuk. Ya. Tapi ternyata istrinya dan anaknya tidak mau mengikuti perintah dari Nabi Nuh. Cari tempat yang tinggi, naik gunung gitu ya. Sudah naik gunung tetap dipanggil oleh Nabi Nuh, sini selamatkan diri kamu, masuk ke bahtera ini bersama orang-orang beriman yang lainnya. Tetap tidak mau. Ya. Kira-kira apa yang bisa kita petik di sini? Ini seorang nabi, Bapak Ibu sekalian, menjadi contoh bagi kita semuanya. Ternyata, ya, anak dan istrinya pun, ya, memiliki potensi tidak taat kepada suaminya. Wah, apalagi kita ini ya, yang soft depan ini ya, bapak-bapak ini ya, bukan nabi jelas gitu ya. Ya, kira-kira garansinya kayak apa? Ya, mendidik anak dan istri. Ya, nah, ini Nabi Nuh. Kemudian siapa lagi? Nabi Lut. Ya, kaum LGBT. Nah, gitu ya. Ini juga sama, gitu ya. Tidak mau taat kepada Nabi Lut. Istrinya bahkan sekongkol dengan, ya, kaum LGBT itu. Ya. Berbeda lagi dengan siapa? Fir'aun. Nah, ini. Fir'aun istrinya siapa, Bapak Ibu? Istrinya Fir'aun Asiyah ya. Asiyah. Nah, ini juga sama, ya. Ini juga sama. Ternyata anak dan istrinya Fir'aun tidak mau taat dengan Fir'aun. Nah, gitu. Ya. Cuma cara pandangnya berbeda. Disinilah ada banyak pelajaran bagaimana seorang suami, seorang kepala rumah tangga, ya, itu tidak diikuti, tidak ditaati oleh istri dan anak-anaknya. Ya. Kalau para nabi, istri dan anaknya ini tidak mau taat, ya, untuk taat kepada Allah. Sementara Fir'aun, ya, anak dan istrinya Musa, ya,
Itu tidak mau taat kepada Allah karena mereka taat kepada Allah. Mereka tidak mau taat kepada Fir'aun karena mereka taat kepada Allah. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, problematika kita ketika kita mendidik anak istri ya untuk taat kepada Allah, ya, problem terbesar kita apa? Sehingga bisa jadi di antara kita, anak dan istri kita itu tidak memiliki kemauan ya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, anakku bocah angel pol, kon salat angel pol. Ya, kon maca Quran angel pol. Ya. Ada beberapa hikmah Bapak Ibu sekalian, kenapa anak-anak kita dan bisa jadi istri kita itu sulit sekali ya untuk kita ingatkan agar taat kepada Allah. Bu, wis tuwa. Mbok ngibadahe sing luwih apik. Bu, wis tuwa. Ra usah kokean apa kira-kira ini? Jadi ember gitu. Cerita kemana-mana yang nggak perlu diceritakan. Ya, Bu, wis tuwa gitu ya. Tutup aurat gitu ya. Kepada anak-anak kita yang perempuan juga sama. Ya, kepada anak-anak kita laki-laki yang juga sama. Ya, bagaimana agar kita memastikan anak-anak kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab anak-anak kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita? Ya. Ada cukup banyak, kita lanjutkan sesi berikutnya karena waktunya sudah 30 menit lebih 2 menit kira-kira ya hitungan saya. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas pada pagi hari ini menjadi hikmah untuk kita, menjadi tadzkirah untuk kita, pengingat kita semuanya ya, agar kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan kita ya untuk kebaikan diri kita dan juga kebaikan keluarga kita. Tidak ada kebahagiaan yang luar biasa yang akan kita rasakan di akhirat kelak kecuali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak dengan bersama-sama dengan anak, istri dan keluarga. Dan betapa sedihnya kita ketika di akhirat kelak kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk surga sementara keluarga kita, anak dan istri kita masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.